Bagian saya membahas tanah ya. Ada beberapa hal yang saya lagi pelajari, yang menarik adalah begini. Kenapa hal ini penting saudara ya? Mungkin kalau saudara bilang, Bu saya udah diberesin, saya sudah pemberesan. Tapi percayalah lapisan demi lapisan minta Tuhan bukakan. Kenapa? Karena terlalu banyak di antara kami ya, kami para pemimpin di tempat ini juga yang masih berurusan saudara ya, karena tanpa sadar masih banyak yang ternyata masih mempengaruhi pertumbuhan kita dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang kamu bisa, ya kemarin saya ngeliat di anak-anak, mereka itu generasi yang tinggal tunjuk aja puncak gunung udah nyampe ke sana. Tapi kalau kita nggak beresin TPU kita, tanah, latar belakang kita, baik dari orang tua, baik dari semua pengaruh yang sempat ada dalam hidup kita maupun trauma, maka nggak akan nyampe puncak itu. Paham nggak? Ya, Tuhan tolong supaya saya bisa bicara dengan sederhana ya, belum terlalu nyambung saya ini ya. Oke, waktu saya pelajar, jadi gini, masa lalu kita memang harus dipotong saudara ya, supaya kita nggak bawa-bawa sampah. Saya ingat cerita Pak Brojil selalu, kalau tidak mengampuni itu kayak bawa kentang yang busuk ya, kemana-mana dibawa, tidur dibawa, sekolah dibawa, kerja dibawa, sehingga jadi capek. Tanpa sadar kita nih membawa banyak sampah ya. Nah sampahnya dari mana aja, kita mau belajar kenali. Karena kalau kita nggak kenali kita nggak bisa buang. Ya kalau kita nggak kenali kita nggak bisa beresin, nggak bisa potong. Bagian saya bagian tanah, pengaruh apa yang roh teritorial ini kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Oke. Kalau di Alkitab kata dunia yang digunakan ya menarik. Kata dunia ini saya mau mengambil hanya dua definisinya. Tanah atau dunia suka diterjemahkan agak nyaru. Dua definisi yang menurut saya menarik tapi mengerikan. Dunia adalah orang-orang yang tidak saleh yang ada di sekeliling kita, mereka yang hidupnya terasing dari Tuhan, artinya nggak kenal Tuhan. Tuhan apa itu? Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, apa tuh asing banget. Dulu buat saya itu asing saudara ya. Kalau ada, waktu itu saya punya pembantu yang ngambil baju saya begini loh. Bukan saya kasih baju yang lain, bukan. Saya bilang begini waktu dia udah pergi, saya bilang nih biar budukan dari atas kepala sampai ujung kaki. Itu tampar pipi kiri kasih kanan enggak? Enggak, asing buat saya. Mengampuni asing buat saya. Ya, itu dari tanah saudara ya. Itu auranya setan yang ada di daerah kita tinggal. Oke. Nah, coba kenali orang-orang yang asing dari Tuhan yang ada di daerah saudara tinggal. Kemarin saya bicara dengan beberapa orang dari NTT, Ambon, NTB. Masalahnya serupa, apa? Keluarga orang tua yang mabuk-mabukan. Kenapa? Karena auranya, atmosfernya di situ, tanahnya di situ adalah apa? Pemabuk. Saya dari Belanda, elit kan, Belanda elit ya. Saya bertumbuh besar di Belanda, elit nggak elit? So elit maksudnya. Belanda itu dari saya SD sudah dilatih berpikir kritis. Ya, ini kenapa bisa berdiri? Ayo pelajari kenapa? Jelaskan kenapa bisa berdiri. Oh ya karena ada kakinya, ada bla 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 bla. Kami dilatih di Belanda itu untuk membuat sampah menjadi berharga. Dengan apa? Dengan ocehan, dengan pendapat, dan dengan argumen.
Kalau nggak bisa mempertahankan, kenapa sampah itu harus disimpan dan dipelihara, maka kami nggak lulus. Dari SD itu kerjaan kami. Saya bangga banget loh, saya bisa berpendapat. Sampai saya temukan, waktu Tuhan bilang, ini suami yang terbaik, saya punya pendapat lain. Nggak asik orangnya. Saya ajak ketemu mama saya ulang tahun, nggak mau, maunya di rumah. Nggak asik banget orangnya. Tapi Tuhan bilang ini yang terbaik. Pendapat saya berkata tidak. Waktu saya mulai mengerti, Tuhan bilang, ayo nak, suamimu kupanggil full time melayani aku. Aduh, dari gaji yang lumayan saudara ya, belum kalau lemburnya. Kami bisa jalan-jalan lah lumayan sebulan di Eropa waktu itu. Tuhan bilang, ayo sekarang udah saatnya full time. Pendapat saya berkata kayaknya belum lama. Ternyata pendapat saya ini pengaruh dari tinggal di Belanda, pendidikan di Belanda. Pendapat saya seringkali menghalangi. Saat Tuhan bilang aku berkati, mana berkatnya? Aku pelihara, masa sih? Ternyata itu argumen pendapat yang harus diruntuhin di 1 Korintus 10 ayat 5. Saudara, kenali apa? Ada apa di tanah di mana saudara tinggal? Tanah di mana saudara bertumbuh besar? Di mana saudara dilahirkan? Lagi. Karena sering kali itu apa ya? Nah, seringkali itu mempengaruhi kita. Ya. Yang kedua definisinya adalah semua urusan hampa, kenikmatan dunia yang menggoda orang menjauh dari Tuhan dan tujuannya. Ya, semua yang lebih enak lah, lebih enak tidur kayaknya daripada pagi ini jam 5 udah nyampe sini ya. Cuma hari-hari ini mari kita memilih apa yang menjadi tujuan Tuhan. Oke? Ingat 2 definisi tanah yang saya mau bahas pagi ini. Efesus 2 ayat 2 dan 3. Ayatnya bilang begini. Karena mengikuti cara hidup yang jahat daripada orang di dunia ini, maksudnya semua pelanggaran dan dosa. Ya, saya tinggal di Belanda dari 6 SD. Teman saya itu udah maaf ya, sudah berhubungan badan dengan siapa? Dengan teman yang lainnya. SMP, SMA, kuliah, teman saya ini ML sama dosennya supaya dapat nilai baik. Itu lingkungan saya. Saya bersyukur hari itu Tuhan bikin saya gendut. Jadi saya malu kalau gendut pakai celana pendek, rok pendek yang kebuka-kebuka, saya malu karena saya gendut. Tapi ternyata itu perlindungan Tuhan supaya saya tidak hidup seperti cara orang dunia di sekitar saya. Sampai saya punya anak aja kalau saya iseng ya, saya lewat toko yang seksi-seksi. Saya bilang ini kayaknya baju bagus nih. Baju gaun tahu nggak? Tapi yang seksi. Saya bilang ini kayaknya baju bagus nih buat mama. Hah? Ditarik tangan saya, nggak cocok. Tuhan pasang banyak perlindungan ya, supaya kita tidak mengikuti lagi cara hidup yang jahat dari dunia orang ini. Tanah itu bukan cuma tanah, kita main tanah kotor saudara ya. Tapi cara hidup orang di sekeliling kita, jangan sampai itu mempengaruhi kita. Oke? Karena mentaati penguasa-penguasa roh jahat yang di angkasa. Ya, saya nggak masuk terlalu dalam ke pemetaan. Tapi nanti kita akan checklist sekilas. Dan buat bangsa-bangsa maafkan saya, only Indonesian checklist. Roh angkasa itu yaitu roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat, durhaka kepada Allah. Daripada saya susah menjelaskan pemetaan dalam waktu yang singkat,
Gini aja, lihat di sekeliling saudara, bukan di sini, sini semua orang kudus. Ya di tempat saudara tinggal, lihat orang-orang fasik di sekeliling saudara yang gak pernah mau cari Tuhan, itu seperti apa hidupnya? Adakah itu mempengaruhi cara hidup saudara? Adakah itu mempengaruhi cara saudara berpikir? Dahulu orang-orang durhaka itu waktu kita durhaka dulu belum kenal Tuhan, hidup kita juga dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pengaruh dari lingkungan kita bisa membuat kita ikut hidup dalam hawa nafsu daging. Daging saya maunya tidur sampai jam 8. Tapi bersyukur suami saya pilar yang setia. Jam 3 sudah jreng ya. Jadi saya ikut bangun. Jam 4 tadi pagi. Dengan siapa saudara bergaul? Dengan siapa saudara menempatkan diri? Itu akan mempengaruhi saudara ya. Makanya pilih aja dengan siapa yang akan membawa kita naik. Ya. Tapi yang di bawah jangan ditinggalin. Jadiin domba, jadiin murid. Ya, jangan dibuang. Oke, tanah itu apa? Dunia. Tanah dunia itu bicara gini, pelanggaran, semua pelanggaran. Ayat tadi berkata, semua dosa, semua hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran yang jahat. Oke, ini masih ngawang-ngawang kan? Saya minta selama saya bicara, tolong catat. Ya, mau di handphone boleh, di buku boleh. Ada nggak pelanggaran dan dosa di pikiran saya yang saya tahu melanggar firman Tuhan? Tuhan bilang mengampuni, enak aja mengampuni. Berarti catat. Saya belum siap mengampuni. Ya. Semua pelanggaran dan dosa yang ada di pikiran, semua dosa mulai dari pikiran. Ini saya kalau udah 15 berapa menit saya ya? Hah? Nanti ya udah, nanti kalau udah 15 menit kasih tahu. Hawa nafsu daging, ya, yang kecil-kecil juga boleh dicatat, saudara ya. Khawatir itu kelihatannya kecil tapi mematikan, saudara ya. Tapi harus dicatat, oke? Kehendak daging, ya, males bangun lagi, itu termasuk kehendak dagingnya. Nggak lagi berteriak di daging saya kan tidur sebetulnya. Tapi masih banyak ya, iri hati, tersinggung. Itu termasuk hawa nafsu dan kehendak daging, pikiran jahat. Ya. Sambil saya cerita, tolong dicatat yang pernah ada dalam hidup saudara dan masih muncul. Oke? Supaya nanti peranginnya enak, saudara ya. Dan di sekeliling saudara itu jenisnya jenis apa? Kalau di keluarga saya dan di Belanda, jenisnya adalah semua pakai otak. Semua harus punya alasan. Semua bisa dibenarkan. Argumen itu kekuatan kami. Sehingga terlalu tebal. Ya. Tuhan suruh apa susah, temboknya ketebelan. Oke, lanjut. Udah mulai bisa nyatet? Ya. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Saya kasih kabar baiknya juga. Tadi kan kabar buruk aja ya. Saya kasih kabar baiknya. Ini kabar baik ya saudara ya. Kabar baiknya adalah siapa yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus siapa? Nah, samping-sampingnya nanti doa. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, kamu tidak hidup dalam daging lagi. Kristus ada di dalam kamu. Siapa yang udah terima Tuhan Yesus? Berarti ayat ini berlaku buat saudara enggak?
Ya. Jadi kalau ini daging-daging muncul lagi, bilang nggak laku kamu. Saya hidup dalam Kristus. Ayat kedua ya. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, kamu tidak wajib melakukan apa yang dorongan dagingmu yang berdosa itu tuntut kamu lakukan. Pernah nggak? Saya ini dulu ya 90 tahun yang lalu masalahnya kemarahan. Orang-orang yang senengnya marah ngaku dulu sama saya. Kita selalu punya rasa benar untuk marah. Benar nggak? Alasan untuk marah itu selalu benar. Ya kan? Saudara, itu bukan alasan. Itu dorongan dari manusia yang dosa tadi. Daging yang harus disalib tadi. Mendorong kita untuk ayo marah dong. Masa lu gak marah? Kamu udah dirugiin, kamu kok gak marah? Kamu udah dipermalukan, kamu kok gak marah? Itu dorongan. Dari siapa? Dari Tuhan? Bukan. Udah tahu kan? Dari daging yang harus disalibkan. Alkitab berkata kita bukan lagi budaknya daging. Kita bukan lagi budaknya dosa. Ya. Segampang itu enggak? Sebetulnya segampang itu kalau kita sadar. Sekarang saya minta saudara mulai catat. Suara daging apa yang sering dorong saudara melanggar firman Tuhan? Khawatir. Itu suara daging. Sedih, suara daging. Kecewa, suara daging. Capek, berusaha, berupaya, itu suara daging saudara. Coba catat dulu semua suara daging. Ya, ayat penutup deh. Enggak, saya kasih janji kasih checklist ya. Kasih yang checklist Sumatera. Kalau saudara dari Sumatera, kemungkinan ini atmosfer yang ada di atas saudara. Saya hitung sampai 10 ganti slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganti slide. Jawa, kalau saudara di Jawa, masalahnya saudara sekarang ada di Jawa. Mau tinggal di Jawa, lahir di Jawa, pernah di Jawa, ini pengaruhnya yang bisa mempengaruhi saudara. Slide-nya boleh diambil, tenang, gak usah foto. Tapi dibaca, dicatat. Oke, lanjut. NTT, NTB, Bali. Penyesatannya kencang banget ya. Okultisme, perdukunan. Coba lihat keluarga mana di Bali, di NTT, NTB yang tidak ada perdukunan di dalamnya. Minim banget pasti. Kemiskinan, kemalasan, garis keras itu bukan kutuk aja. Itu roh-roh teritorial yang mau menghabisi. Bekerja sama dengan kutuk keturunan, nanti dibahas brojil. Kemerosotan moral, lanjut. Kalimantan, saudara yang pegang provinsi juga harus diperhatikan karena ini tidak boleh mempengaruhi dan menghamiri saudara. Kuasa gelap, dosa moral, perpecahan, agama palsu, agamawi, kekerasan dan kutukan. Lanjut. Sulawesi, Maluku, Maluku Utara. Okultisme, perjinahan, kekerasan, agamawi, mamon, lanjut. Papua Barat, Papua semuanya. Kebodohan, kemalasan, kesesatan, perang saudara, pembinasa keji dan kebebalan. Menjual kesulungan. Saudara perhatikan, nanti PPT-nya ambil. Cek, ini sebutnya pemetaan yang PPJ buat saudara ya. Saya nyontek. Tapi ini sekilas memberikan gambaran. Pastikan hal-hal ini tidak ada dalam hidup saudara. Saya mau ajak merem sebentar. Mau ditampilkan yang merah bagian Yesus. Ibrani 10 ayat 10. Saya mau saudara baca ayat ini, jangan merem dulu, baca dulu. Tapi baca dan masukkan ke hatimu. Bagian Yesus, bagian kita menjaga hidup kita, jangan terpengaruh. Bagian Yesus dia sudah bayar. Ibrani 10 ayat 10. Baca sama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali
untuk selama-lamanya. Berapa kali? Untuk kapan? 1 kali buat dosa. 2 kali buat dosa. 1 tahun. Berapa lama? Mau hari ini saudara buat dosa, mau tahun lalu saudara buat dosa, mau 10 tahun lagi saudara buat dosa, jangan dipakai kesempatan. Tapi Yesus sudah bayar. Jadi kapanpun dosa itu ngetok, ayo cepet jinah lagi. Kayaknya lu udah lama gak berjinah. Bilang diam, lempar ke black hole. Karena gue udah ditebus. Yesus sudah mati buat saya. Persembahan tubuh Yesus Kristus 1 kali dia mati. Dan saya dikuduskan selama-lamanya. Gak usah marah lagi, gak usah murka lagi. Karena 1 kali cukup Yesus mati. Dan saya memutuskan untuk tidak marah dan murka lagi. Bagian saudara memutuskan. Bagian Yesus, dia sudah mati. Dan perhatikan ayat terakhir, bagian terakhir. Menyempurnakan. Dia sudah menyempurnakan saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita jatuh dalam dosa. Kalau masih perlu gimana Bu? Teriak sama Tuhan. Ambil ayat ini. Siapa yang menyempurnakan? Yesus. Sekali atau selamanya? Sekali-sekali. Bu, kayaknya saya udah keseringan jatuh. Berlaku gak? Berlaku. Seberapa engkau teriak, seberapa engkau butuh kasih karunia-Nya meluputkan engkau. Dia ada di situ. Tutup mata 1 menit. Teriak sama Tuhan. Untuk semua pelanggaran yang sudah kau tulis itu tadi. Mungkin yang akan kau tulis lagi di depan. Bilang Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau sudah menyelamatkan aku dan menyempurnakan aku. Mari Tuhan, berkaryalah.